Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu tanggal 14 April 2021. Mari sebelum kita beraktivitas, kita dasarkan segala rencana dan pekerjaan kita itu melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan. Kiranya Tuhan berkenan, karena hidup kami ada sebagaimana yang ada di pagi ini adalah kasih karunia dan anugerah semata dari Tuhan. Kami mau memulai aktivitas kami hari ini, dan kami mendasarinya itu berdasarkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, kiranya firman ini boleh kami pahami dan menjadi terang bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba-Mu Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya.
Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan yang memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah memusnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Nah, saudara-saudara, ada sebuah lagu yang sering kita lakukan masih di sekolah minggu dan masih dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu kita, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Itu adalah penggalan lagu baca kitab suci dan doa tiap hari. Mengapa baca kitab suci dan doa tiap hari itu penting untuk dilakukan setiap hari? Tentu karena hal itu akan menumbuhkan iman kita. Jadi dengan belajar, dengan membaca kitab suci dan selalu berdoa, maka iman kita pasti akan bertumbuh. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Daniel melakukan dua hal yang sangat penting layaknya orang yang beriman. Terutama di dalam menghadapi pergumulan bersama dengan bangsanya yang berada dalam pembuangan. Dia sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Ya, bisa saudara baca di ayat 2. Dan ia selalu menaikkan doa dengan berpedoman pada firman Tuhan itu sendiri. Itu dari ayat 3 sampai 19. Melalui penyelidikan secara saksama terhadap firman Allah, Daniel merespon dengan berdoa sambil berpuasa bagi keadaan yang dialami oleh bangsanya dan terhadap kehendak Tuhan. Doa Daniel berisi pengakuan dosa dan kesadaran bahwa apa yang dialami bangsa Israel pada saat itu adalah akibat dari dosa mereka. Ayat 4-14. Dan permohonan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka. Ya, jadi itu isi doa Daniel. Pertobatan serta permohonan pengampunan dosa yang disampaikan kepada Allah tidak didasarkan pada kebaikan dirinya dan kondisi umat Israel, tetapi didasarkan pada hasil penyelidikan terhadap kitab suci, yakni pada sifat dan karakter Allah sendiri, yaitu adalah Allah yang pengasih, Allah yang pengampun. Nah, dari perikop ini kita belajar tentang firman Tuhan bahwa berdoa seperti Daniel adalah hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam melihat cara Daniel dalam berdoa, kita dapat meneladani dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar membaca Alkitab begitu saja, namun
perlu lebih dalam kita menghayatinya. Dengan berdoa, dengan yakin kita akan dimampukan menghadapi persoalan hidup secara positif, terlebih ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah belajar dan memahami firman Tuhan, dan tetaplah berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami sadar dengan dosa-dosa kami, kesalahan kami. Kami sering jauh daripada kehendak-Mu. Namun kami yakin Engkau adalah Allah yang pengasih, murah hati, panjang sabar, yang akan selalu menerima kami setiap anak-anak yang datang dalam kerendahan dan memohon ampun. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu ini bercahaya menerangi langkah hidup kami. Kami tidak kembali mengulangi dan berbuat apa yang kami lakukan sebagai tindakan kejahatan dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau menjalani hari ini dan sedia melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Lindungilah kami supaya kami berada di dalam damai dan sejahtera Tuhan dalam mengangkat tugas dan aktivitas kami hari ini. Terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Saat ini saudara kekasih kami Pak Yosef Mangalo dan Pak Paulus Pungkesu, Tuhan berkati dalam perawatan medis di rumah sakit. Juga saudara-saudara kami yang lain yang dirawat di rumah. Juga yang sementara pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, usaha dan pekerjaan anggota, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat tersendiri. Berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini, juga terjadi bencana-bencana alam di berbagai tempat. Tuhan sayangi mereka, pakailah pemerintah kami untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Dan kiranya Allah berkenan atas doa kami ini. Karena kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman ini. Mari kita selalu memfokuskan diri untuk selalu setia membaca firman Tuhan, selalu berdoa, dan selalu nyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Maka saudara akan menerima berkat dan anugerah daripadanya. Mari terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin.